Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira. Saya selaku moderator. Di sini saya akan mengarahkan teman-teman untuk berdiskusi. Kami terdiri atas kelompok 1 dan kelompok 2 yang akan membahas tentang apa itu pengertian dari antropologi, apa itu pengertian dari psikologi, dan apa itu antropologi dalam psikologi. Kami akan menjelaskan dari beberapa sumber-sumber. Yang pertama, langsung saja kepada Nola Roza yang akan mempresentasikan tentang pengertian antropologi. Antropologi berasal dari kata Yunani, yaitu anthropos dan logos. Anthropos sendiri yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Atau secara etimologis, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Antropologi sendiri bertujuan untuk mengapresiasi manusia sebagai makhluk sosial dalam kerangka kerja yang interdisipliner dan komprehensif. Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh Roza. Jadi antropologi itu bukan suatu hal yang asing bagi kita semua. Karena ketika berbicara tentang manusia dalam antropologi, kita belajar tentang yang namanya memahami, mengapresiasi manusia itu sendiri termasuk diri kita. Sehingga dalam fakta sejarah pun dari perjalanan awal sampai akhir, antropologi selalu berkaitan dengan kehidupan kita. Psikologi merupakan sebuah disiplin ilmu dan terapan yang mempelajari mental dan perilaku. Secara ilmiah, psikologi memiliki tujuan langsung untuk meneliti dan memahami individu dan kelompok secara spesifik. Asal mula dari kata psikologi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya psyche itu kejiwaan dan logos artinya keilmuan. Secara harfiah, di sini psikologi berarti ilmu tentang kejiwaan. Kata psikologi pertama kali digunakan di Kroasia oleh ahli humaniora dalam bukunya yang berbahasa Inggris berjudul The Psyche Dictionary. Di dalamnya merujuk kepada anatomi yang membentuk tubuh dan psikologi yang membentuk jiwa. Kita dapat menyimpulkan dari penjelasan daripada psikologi itu bagian dari ilmu terapan yang mempelajari tentang bagaimana memahami individu ataupun kelompok. Pada intinya, secara pengertian etimologis ataupun harfiah, psikologi sendiri itu belajar tentang namanya ilmu jiwa. Sebelumnya terima kasih kepada Safira selaku moderator. Nah, kali ini membahas tentang relevansi antara antropologi dan psikologi. Tahun 1984 ketika Malinowski, antropolog Polandia, menjadi pelajar, antropologi dan psikologi sangat cocok dan menjadi satu kesatuan dalam sebuah penelitian. Dalam perkembangan selanjutnya pun, antropologi dan psikologi ini menjadi keluarga dalam sedisiplin ilmu. Nah, selanjutnya Malinowski juga menyatakan bahwa fakta budaya sebagian dapat dijelaskan dengan istilah psikologi, karena memang psikologi dan antropologi ini sangat berkaitan erat, yaitu masih membahas tentang manusia. Dan menurut Sperber, antropologi sangat memengaruhi kerentanan psikologi sesuai dengan yang dikaji pada psikologi emosi. Mengapa demikian? Karena memang psikologis juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sedemikian rupanya antropologi juga membahas tentang antropologi sosial, yaitu sangat erat kaitannya dengan manusia. Dari sini juga psikologi antropologi merupakan interdisiplin studi antropologi yang membahas tentang interaksi, budaya, dan proses mental. Terima kasih kepada saudari Safira selaku moderator. Menurut saya, antropologi psikologi adalah suatu subdisiplin ilmu yang dahulu dikenal dengan sebutan culture and personality, yaitu kebudayaan dan kepribadian. Ilmu ini menjelaskan tentang kebudayaan kepribadian seseorang atau biasa disebut dengan etnopsikologi, yaitu psikologi suku budaya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwasanya antropologi psikologi ini dua subdisiplin ilmu yang sangat berhubungan, karena dalam suatu penelitian antropologi dan psikologi ini juga sama-sama dibutuhkan. Ketika seorang peneliti meneliti sebuah suku budaya atau etnis, antropologi ini digunakan sebagai aspek eksternal yang menjelaskan tentang lingkungan masyarakat itu tinggal, sedangkan psikologi menjelaskan tentang aspek internal yang menjelaskan tentang kejiwaan atau kepribadian dalam diri seseorang. Terima kasih kepada Safira selaku moderator. Metode-metode mengenai antropologi psikologi, salah satunya adalah metode adat istiadat pengasuhan anak atau Children Training Method. Metode ini sering bahkan banyak digunakan di daerah-daerah di Indonesia. Sarjana aktivis bernama Margaret Mead yang menggunakan metode ini sebagai penelitian. Margaret Mead menggunakan metode ini guna menambah pengetahuan serta pengertian untuk si penulis atau Margaret Mead dalam mengetahui watak-watak anak dengan pola asuh tertentu. Margaret Mead juga melakukan studi atau penelitian di dua daerah di Indonesia,
Penelitian pertamanya adalah Grow Up in New Guinea pada tahun 1930, dan yang kedua adalah Children and Ritual in Bali tahun 1955. Sejak dulu, banyak sarjana antropologi yang menggunakan metode-metode penelitian serta analisis dari ilmu psikologi untuk penelitian mereka. Sehingga penelitian ini disebut juga sebagai psikoanalisis atau antropologi psikologi, atau bisa juga disebut sebagai etnopsikologi. Antropologi dan psikologi sama-sama mempelajari tentang manusia, namun psikologi lebih mempelajari sisi internal seperti motivasi, persepsi, dan lain-lain, sedangkan antropologi dari sisi eksternalnya seperti lingkungan. Namun kedua bidang studi ini sangat berkaitan erat, misalnya dalam sebuah penelitian. Contohnya, untuk bisa memahami proses migrasi, membutuhkan analisis bagaimana manusia bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Penelitian ini meliputi masalah antropologi, ekonomi, dan sosiologi. Maka, peran psikologi dapat menawarkan dasar empiris dan konseptual yang memungkinkan sebuah analisis terhadap proses individual dan lingkungan. Watak-watak manusia itu sebenarnya rangkaian dari proses fungsional. Proses fungsional itu yang berpusat pada alam rohani yang ada di otak atau syaraf individu itu. Nah, proses fungsional ini dipengaruhi oleh gejala alam di sekitarnya, sesama manusianya, terus kelompok-kelompok yang ada di sekitarnya, sama benda-benda kebudayaan yang ada di sekitarnya. Konteks memahami fenomena karakter dalam suatu masyarakat adalah kepada ruang psikologi dengan para individu. Dengan demikian, proses pembentukan dan pengembangan karakter suatu masyarakat adalah pada perkembangan dan kondisi psikologis dari manusia yang hidup dalam masyarakat tersebut. Pengalaman individu, kondisi psikologis, dan lingkungan sosial merupakan rangkaian proses yang berkontribusi kepada pembentukan karakter, sehingga dapat dikatakan antropologi ini mempunyai andil untuk pembentukan karakter suatu individu. Terima kasih kepada moderator. Fungsi penelitian yang diinformasikan secara budaya untuk psikolog bukan untuk mempengaruhi mereka, tetapi untuk melegitimasi psikologi kepada orang lain. Dalam emosi, pengungkapan, dan kesehatan, peneliti yang berpengaruh dalam psikologi dan antropologi menyajikan pemeriksaan lintas disiplin dan lintas budaya yang sangat dibutuhkan dari hubungan pengungkapan dan kesehatan. Beberapa artikel psikologi yang menyinggung masalah antropologi, diantaranya The Payoff for Women Who Seek High Status, kemudian Poverty Not Trauma, Appears to Harm Young Refugees Working Memory, dan yang terakhir, Racial Discrimination During Pregnancy Harms Baby. Kasus-kasus ini penting untuk kita pahami demi kepentingan bersama, karena tindakan-tindakan positif di dalamnya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, diskriminasi rasial selama masa kehamilan akan membahayakan bayi. Diskriminasi rasial ini akan berdampak buruk bagi psikologis ibu hamil dengan cara menimbulkan distres yang membawa dampak kepada tubuh atau fisik seseorang. Dalam psikologi disebut dengan psikosomatis. Antropologi dalam psikologi itu selalu berkesinambungan, sehingga bisa dikatakan suatu kesatuan di mana antropologi itu sangat mempengaruhi keterangan psikologi sesuai dengan yang dikaji pada psikologi emosi sendiri. Dari beberapa pengertian tokoh-tokoh bisa disimpulkan hubungan antara antropologi sama psikologi itu sangatlah jelas sebagai subdisiplin ilmu yang paling mendukung. Karakteristik antropologi psikologi sendiri itu sebagai subdisiplin ilmu, di mana antropologi berperan sebagai aspek faktor eksternal, sementara psikologi itu sebagai faktor internal, sehingga inilah yang disebut sebagai kesatuan. Metode psikologi yang tentunya dipraktekkan dalam penelitian itu menggunakan adat istiadat pengasuhan, terutama tentang watak, sehingga menjadi wajar ketika sarjana antropologi itu menggunakan metode yang ada dalam analisis psikologi. Antropologi dan psikologi itu dua disiplin ilmu yang selalu berkaitan dengan mental manusia, sehingga psikologi itu mempunyai peran penting dalam antropologi sendiri sebagai analisis dalam proses individu dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Memahami karakter sebuah masyarakat itu kita harus tahu yang namanya psikologis dari individu yang ada dalam masyarakat tersebut, dan ada beberapa faktor, misalnya dari pengalaman dan lingkungan masyarakat itu sendiri yang akhirnya berkontribusi pada pembentukan karakter sendiri. Psikolog itu bukan mempengaruhi orang-orang, tetapi untuk membantu kepada orang-orang, terutama untuk diri mereka sendiri, karena dalam emosi, pengungkapan, dan kesehatan maupun penelitian berpengaruh dalam psikologi dan antropologi juga. Dan psikologi dan antropologi itu menyajikan pemeriksaan lintasan disiplin dan lintas budaya yang sangat dibutuhkan dari hubungan pengungkapan kesehatan pada masyarakat.
Itulah penjelasan dari kelompok 1 dan juga 2 mengenai apa itu antropologi, apa itu psikologi, dan apa itu antropologi dalam psikologi. Kami menjelaskan dengan sumber-sumber yang ada. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.